Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina an naqra al-fatihata annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadis salihin wa annallaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zayri waz zalal wa annallaha bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghayra qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa annallaha yaj'aluna minal muqabilin wal maqbulin wa minal faizin biridha rabbil alamin fid din wad dunya wal akhirah wa anallaha yuslihul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa anallaha yaltufu bina wa bil muslimin fi jami'i ahwalina fid din wad dunya wal akhirah wa anallaha yahfazu alaina al islam wal iman wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam waqtassa bisyari'atin samhatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala asy-syaikh al-imam al-alim al-allamah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami asy-Syafi'i fi kitabihi An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Man hayya'a ta'aman li ajli qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullah yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis ilmu ini
dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu kita memintanya ataupun tiada. Dari ke-12 bentuk nikmat tersimpul di antaranya, apakah itu zahir, batin, muqayyad, mu'abbad, muttasil, munfasil, ala, ni'mah, yang dianjurkan sujud syukur ataupun tidak. Jenis dan bentuknya itu diantaranya adalah sehat. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita yakin bahwa majelis yang kita hadiri malam hari ini berbeda dengan majelis-majelis yang lain. Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majelis yang masyhudah, majelis yang dipersaksikan. Arti dipersaksikan itu banyak yang delok, banyak yang lihat, banyak yang memperhatikan, banyak yang hadir, melebihi yang hadir di tempat malam hari ini, di tempat ini. Siapakah itu? Tadi sudah disebutkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Ferry Sabdati Putra, sampai saya pun bingung mau nyampaikan apa karena kajiannya sudah dipotong. Jadi saya tinggal sisa-sisanya aja, Ibu. Itu kalau yang ngasih kata sambutan Ustadz yang ngunu. Selanjutnya, sholawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini kelahirannya kita peringati. Siapapun sekali lagi yang hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang keluar dari tempat ini nanti selesai dari acara ini, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Di antara kemuliaan yang bakal kita dapat, pertama, doa-doa tadi sudah dibaca waktu mahalul qiyam. Cuman karena kata Ustaz Ferry nginyak kali sama kita, nggak ngerti apa-apa sekali ya kan. Itu maksudnya buat semangat tadi. Kalau sudah ada kata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, itu adalah doa. Tadi doa-doanya dipinta diantaranya agar dosa-dosa kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Asalkan datang aja malam hari ini kemari, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang terampuni dosanya. Enak nggak datang kemari? Tadi ibu istighfar? Ya. Cuman duduk aja pun dapat ampunan dari Allah. Nanti kalau waktunya sempat kita ceritakan bagaimana orang yang mabuknya luar biasa, tidak ada satu dosa pun yang tak pernah dikerjakannya, sementara tidak ada kebaikan yang pernah terlaksana, namun dia mendapatkan singgasana yang luar biasa di surganya Allah. Cuman nampaknya waktunya itu tidak memungkinkan. Seharusnya 40 malam Ustaz, 40 malam. Ini kita comot-comot supaya dapat sedikit demi sedikit. Jadi gaduh-gaduh dia. Memang kalau kita makan pecel itu enak, ya kan Bu? Makan donu direbus enak nggak? Pokoknya enak lah. Tapi kalau gaduh-gaduh macam-macam kan, enak kan Bu? Enak. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tenang nggak hatinya? Ada yang gelisah nggak hatinya? Ada yang mau pulang nggak?
Kalau ada yang mau pulang, pulang sekarang. Biar kami doain nanti jumpa hantu di ujung jalan. Ini ngajinya sedikit aja ya Bu. Saya nggak bisa bicara apapun karena di kanan kiri saya ustaz luar biasa, di kiri saya ustaz luar biasa, di depan saya ada ustaz luar biasa. Kupikir tadi ini cuma ngaji biasa-biasa, rupanya masya Allah. Ini untung duduk loh Bu, andai kata ngajak ibu PPW lagi, gemeter mungkin ini. Baik. Mau ikhlas atau tidak ibu hadir malam hari ini beruntung. Enggak ikhlas datang kemari terpaksa umpamanya masih beruntung. Apalagi ikhlas. Berbeda kalau ibu datang ke masjid mau sholat, mau pengajian yang lain, kudu ikhlas. Tapi malam hari ini enggak ikhlas pun, insya Allah. Insya Allah. Ya Ustaz ya. Sadoli ikhlas enggak? Ya belum tentu juga. Jelas enggak ini? Gitu aja. Saya mau ambil, saya tidak menyampaikan ilmu saya. Saya hanya membacakan kitab. Jadi apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita untuk memotivasi kita. Nah, bermaulid itu kan sebahagian saudara kita nggak mau, ya kan? Nah, jadi artinya masih dipermasalahkan orang. Jadi ketika kita bermaulid, jangan sampai mengerjakan yang lebih dimasalahkan lagi nanti. Jauh kali dari tujuan maulid itu. Wong sampai pernah saya ngisi maulid Ustaz, jam 11 lewat 5 menit baru berdiri awak dapat giliran. Jam 11 lewat 5. Kalau sampai mungkin lebih dari itu, tapi senang aja. Kalau bisa setengah 12 baru nampil. Assalamualaikum, assalamualaikum, tutup. Iya. Tapi saya nggak khawatir, nggak takut. Kalau saya mengaji, insya Allah yang paling ngantuk 3 orang, paling banyak sudah, sisanya tidur. Kalau ngaji jamaahnya ngantuk itu susah. Kalau tidur enak, tinggal pulang. Kalau ngantuk ini yang susah, matanya merah nengok Jawa saja. Sebentar-bentar angok kayak harimau. Gitu. Tapi kalau tidur kan udah tenang awak. Ustaz minta izin dulu Ustaz, supaya semangat dulu orang bisa. Ini tinggal tidurnya orang ini. Begini Bapak dan Ibu, di antara yang harus kita lakukan ketika bermaulid nih ya, ketika kita bermaulid, seperti kitab yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan kita mendapat berkah. Kita nggak ketemu dengan ulama nih, mungkin di antara kita pun nggak punya kitab ini. Punya nggak? Wes, dengarkan saja yang bacakan nanti. Nggak ngerti, dengerin aja. Katanya, nama kitabnya saja An-Ni'matul Kubra, nikmat yang sangat besar. Tafdil dia, karena dia muannas, maka timbangannya fu'la, kubra. An-Ni'matul Kubra, nikmat yang paling besar di alam nih, yaitu tentang kelahiran maulid Nabi kita Muhammad. Artinya apa? Baginda Rasul Muhammad SAW itu, dari sekian nikmat yang sedang kita nikmati, nikmat yang paling besar itu adalah baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Bagaimana sikap kita kepada nikmat? Ayo. Bagaimana sikap kita terhadap nikmat? Mensyukurinya. Jadi malam hari ini kita hadir, kita bermaulid, itu dalam rangka bersyukur nikmat tadi atas lahirnya baginda Rasul Muhammad. Kalau tak lahir Nabi kita Muhammad SAW, malam hari ini kita nggak bisa kumpul duduk di sini nih. Iya. Kalau nggak ada Rasul kita lahir, dulu kan di Arab pada masa jahiliyah, informasinya katanya kalau anak perempuan lahir besar sikit, bukan pas lahir, dibiarin besar sikit.
umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, baru dipencet, matiin. Ini dipencet. Tak mati ngono. Protes wae, mungkin wae wis. Dimatiin, dibunuh hidup-hidup. Yalah, kalau dibunuh itu hidup-hidup. Bu. Jadi kalau ketika itu lahir, tidak lahir baginda Rasul, mana ada perempuan, habislah perempuan semua. Kalau perempuan nggak ada, kita mau lahir dari mana? Dari lubang bambu rupanya. Nggak ada. Memang nih, baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ceritanya, informasinya dilahirkan, betul? Tapi kelahiran baginda Rasul nggak sama dengan lahirnya awak. Salafus soleh, orang-orang soleh dulu, ulama-ulama dulu, waliullah dulu, Bu. Ini mohon maaf saya ya, jangan sampai timbul fitnah. Jangan sampai timbul fitnah. Rasulullah itu manusia tidak? Apakah sama dengan kita? Dari manusianya sama. Tapi kalau dibanding, Ustadz ini ganteng, ya enggak? Saya? Enggak ikhlas bilangnya. Kutanyalah kalau istriku sana tuh di belakang jilbab hitam. Kalau dia pasti bilang ganteng, kalau enggak takut. Orang hasilnya sebelahnya tuh hasilnya. Itu sambil tiduran sampai nah, kayak gitu hasilnya. Pak, ulama-ulama kita salafus saleh dulu memuji menyanjung Rasul baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan-ucapan Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yakut bainal hajar. Ya, Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yakut bainal hajar. Maratan Maidah sekali lagi. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yakut bainal hajar. Muhammad itu manusia, tapi tak seperti manusia biasa. Bahkan beliau bagaikan permata di antara batu-batu yang ada. Rumah saya di Melati Gang Saud itu banyak nyantel wae gak kesiap itu. Kalau Ustaz Wanda sering lewat kan saya. Nah, banyak bakaran batu. Batu dibakar. Batu itu kalau di tempat kami itu beratnya hampir 1 kilo. Kalau dulu lebih lagi agak tebal, 1 kilo lebih. Harganya satu batu kalau yang sekarang itu sampai tempat 500. Jadi kalau ada yang beli batu, agennya saya. Oh, jadi agen batu ini. Oh, naknya oke ya. 48 ya. Cerem ya. Ya, cuma kan batunya beda kan di sana kono. Udah kok kita batu. Saya ingin mengatakan begini, batu bata tadi harganya setahu saya yang dekat rumah saya itu sebiji itu sebuah itu harganya 500 rupiah. 500 rupiah. Andai kata, cerita andai saja nih, bapak ibu kita semua punya permata, punya intan, jangankan permata dan intan, emas wae lah. Sak gram piro saiki? Iyalah, rata-rata lah. Cepet lah mono. 900.000 ya? Segram kan? Berapa berat segram tuh tadi? Berapa besar segram tadi tuh? Kecil kan? Tapi kalau emas sebesar batu bata, berapa tuh kira-kira harganya? Ada yang lebih besar sampai 80 kilo. Teman harganya murah, Mas Karyo.
Oh, Rasulullah itu manusia, kita juga manusia. Tapi kalau dibanding kita ibaratnya batu permata, mohon maaf, beliau batu permata, kita adalah batu bata. Pernah nengok permata siapa orang? Pernah melihat permata emas ditaruh satu gajel titi? Pernah? Batu bata ada nggak? Kenapa tuh Pak diganjel-gantung ganjel tuh? Karena murah. Baginda Rasul lahir, nah ini yang saya katakan mudah-mudahan tidak jadi fitnah. Itu ilmu saja. Kita manusia yang terlahir, mohon maaf, dari kemaluan emak kita, dari tempat keluarnya air kencing, dari keluarnya tempat keluarnya najis, betul? Baginda Rasul lahir nggak dari situ, itu beda. Dari mana? Dari selang. Sesar kan yang goyang-goyang gitu tuh. Bu, di dalam kitab Nihayatuz Zain bab Toharoh itu dibicarakan. Di sana disebutkan bahwa baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan dari sini emaknya dibedah. Kalau zaman sekarang dioperasi lah ya. Kan beda kan? Lahirnya kita dari situ tadi. Kencing najis enggak? Apapun yang keluar dari lubang itu jadi najis. Mohon maaf, bernajis. Jadi awak ini jangan sok-sok kali. Dari keluar tempat yang bernajis nyawa. Bilang najis, bilang itu najis juga. Bilang orang digoda sikit itu najis katanya. Lah orang galang sekali. Padahal dia pun najis. Baik, kembali ke kaji dulu ya. Kita cari berkah kitab ini. Bermaulid Nabi itu begini. Pertama, katanya man hayya'a ta'aman. Ini siapa yang mengolah, membuat, membikin, menyuguhkan makanan. Jadi maulid itu harus ada makanan. Iya. Jadi kalau maulid itu jangan pelit. Harus ada makanan. Nah ini pertama kali kalimat kalau bermaulid. Untung ada, iya betul untung ada. Tapi nanti ini sayang ini tadi kan saya berdiri sambil doa gini, Bu. Kalau maulid itu banyak doa, terus berdoa saja. Terus banyak doa. Karena begitu Rasul tadi sudah dikatakan hadir di tempat ini. Bu, saya tadi waktu sambil berdiri sambil gini-gini aja kan, ya Allah. Udah begitu duduk. Tadi kata Ustaz Ferry waktu ngasih kata sambutan. Kalau kurang ambil lagi. Apa kamu ditempatin kirim di kamar. Kalau kurang ambil lagi, jangan kan kurang, dapat kan belum. Udah sampai sekarang. Jadi ya tenang ini. Lu sampai ada sampai sekarang ini. Terus perasaan nanti dianterin. Begitu dianterin tutup acara kapan aku makan itu Pak? Pakai plastik kresek. Taruh di bagasi, lupa 3 hari. Bu, ingat, mumpung masih ada waktu, niatkan di rumah besok pagi. Ini bapak-bapak yang ada duit, bilang sama rumahnya, besok masak yang enak sedikit lah, bakar sampah. Niatkan itu dalam rangka maulid Nabi, dapat berkahnya nanti. Tahun depan ya, niatkan ya. Pas 12 Rabiul Awal. Kalau tidak pas 12 Rabiul Awal, selama 1 bulan nih. Ini masih ada berapa hari lagi Ustaz? Kita beberapa sudah ini. Biasa Ustaz hafal itu dia. Masih lama lagi. 3 bulan ini Rabiul Awal semua lendernya. Bu,
Kan ibu tukang masak kan. Nah, niatkan yang ibu masak itu dalam rangka memuliakan Nabi. Kasih orang sedikit, kita banyak. Ya iya, masa sekilo. Ya kan, kita 5 orang. Sisa kasih orang. Jadi kalau bermaulid tuh dalam rangka gembira, surur, dalam rangka bahagia, farah. Maulid itu 2, Bu. Pertama farah, kedua surur. Kalau bermaulid itu begitu. Farah tuh bahagia, gembira, surur tuh bahagia. Gitu. Jangan maulid itu sedih kali. Makanya tadi luar biasa, sampai ke jantung, tuk terus itu. Semangat ngono. Bu, Pak. Membuat makanan dalam rangka maulid Nabi, insya Allah ada berkahnya. Ini sudah dibuat tadi kan? Sudah ada kan? Jangan niat kemari mau cari makanan. Kemarin hanya nganter makanan. Saperi aku cuma bisa ini ada bakwan tadi lebih kaki sore. Beli gorengan di depan. Rupanya anak-anak tak jadi makan karena pergi. Ini tadi belinya 5.000. Kalau dimakan 1, dalam sisa itu bawa kemari. Dapat barokahnya. Apalagi kalau disengaja. Pertama bisa, Bu? Masih ada waktu besok? Nah, kalau bisa tahun depan genduri nang omah. Genduri ya. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang sudah dilakukan Ustaz Peri. Wajama'a ikhwanan, mengumpulkan ikhwan, saudara. Ikhwan itu saudara seiman, bukan hanya saudara nasab. Masya Allah, luar biasa Seperi. Dikumpulkan orang sekian banyaknya ini dalam rangka bergembira bersama atas kehadiran baginda Rasul di tempat ini. Oh, Pak Bupati Deli Serdang siapa? Nggak usah tahu namanya lah. Kalau malam ini andai kata tiba-tiba Pak Bupati datang, senang nggak? Terus ngapain? Minta selfie, minta foto sama? Paling tidak. Nanti mau pulang putusan sama Bapak itu kan. Nah kalau nanti saya mau pulang foto aja, mau nggak? Ngelonong satu nggak ada saat foto nggak ada gitu. Kalau pejabat datang kemari kita senang, bahagia, baru pejabat dan manusia biasa yang hadir malam hari ini ke tempat ini, kata Ustaz Peri tadi, istazana, minta izin ia baginda Rasul, robah kepada Tuhannya. Rasul yang kita sudah yakin dia wafat makamnya ketika Bapak Ibu mengerjakan haji atau umrah, berada di sudut sebelah kiri Masjidin Nabawi, ada kan? Jelas? Tapi ketika di tempat di malam hari ini kita mengadakan maulid, baginda Rasul itu hadir. Apanya? Rohnya, apanya? Fisiknya. Wallahu a'lam. Yakinkan saja itu sama kita. Makanya seperti Habib Umar, Habib itu, dia setahun itu nggak sekali, Bu, mengadakan maulid di rumahnya, Bu. Berulang kali dia undang orang sebanyak-banyaknya supaya hadir ke tempat dia dalam rangka maulid Nabi. Kenapa? Karena dia sudah inkisyaf, dia sudah terbuka, dia bisa melihat baginda Rasul datang ke rumahnya. Siapa yang tak mau didatangi oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau awak datang bupati senangnya bukan main, kalau bisa 2 kali 3 kali datang kemari bawa sarung, senang awak sudah. Rasul datang ke rumah. Makanya mereka tuh mengatakan, kata mereka tuh, ya Allah, aku iri kali kepada batu-batu, yang batu-batu itu pernah diinjak-injak oleh Rasul ketika Rasul berjalan. Aku iri kali, kami iri kali dengan pohon-pohon yang pohon itu pernah di sampingnya Rasulullah berjalan. Bersyukurlah malam hari ini di tempat ini, rumah ini penuh barokah, yang malam hari ini Rasul hadir di tempat ini bersama kita. Mudah-mudahan kita semua hari ini
akan mendapatkan keberkahan kehadiran baginda Rasul Nabi Muhammad. Cuman yang dapat kue. Sampai kasihan. Wa jama'a ikhwanan. Tuh, ngumpulkan Ustaz. Nggak bisa satu orang 5. Nah gitu. Kalau nggak bisa ngumpulin 5 orang, 10 orang. Aku nggak bisa kalau ngumpulin cuma 5, 10. Nah gitu. Bu, kasih makan. Tuh. Apa yang bisa kita kasih? Kasih. Sama dengan makanan itu minuman Ustaz. Udah ada. Ini cuma. Kalau kita mau ikut ya, kita mau ikut. Ada 3 bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa harus kita lakukan. Saya juga dulu pertamanya nggak hobi. Itu yang pertama ngopi Ustaz. Enggak, ini cerita kaji loh, saya bukan minta kopi. Kalau orang presiden rosok ngono, enggak, ini ngaji, kaji. Nanti, mohon maaf, lihat di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh. Mungkin sudah ada yang punya kitabnya ya, Al-Fawaidul Mukhtaroh. Nah, artinya gini, saya simpulkan, siapa saja yang minum kopi selama rasa kopi itu masih ada di tenggorokannya, kan sering begitu tuh. Ini angin bukan kopi. Kan ada gitu kan. Lu makan durian kan apanya itu ada kan? Masih baunya kan? Bau durian kan? Nah, ini makan durian, baunya nggak bau durian, bau kamput banget. Bu, Pak, kalau kita minum kopi selama bau kopi tadi itu masih ada, maka orang tersebut masih dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya minum kopi sama dapat ampunan? Malaikat-malaikat beristighfar untuk kita gara-gara minum kopi. Jadi Ustaz, kalau begitu mulai besok kami ngamalkan kaji. 1. Yang kedua, saudara kami udah dulu Ustaz nang warung wae ngopi wae. Atau mereka nggak sembahyang banyak Ustaz ya, ngopi wae. Habis airnya tambah sedikit, minum lagi, kurang manis minta gula sedikit. Kayak nang lidah tanah Ustaz, tanah satu-satu. Tuh. Makanya kata guru dari guru kita Ustaz Arbani, itu abah guru sekumpul, kalau bisa dalam 1 hari setenggak pun jadi gitu, apa namanya itu, seseruputan pun jadi. Nah, ini. Sudah, ini bukan ecek-ecek ya kajinya ya, Bu. Terus untuk mendapatkan, membedakan minum kopi kita dengan kopi yang orang-orang tuh minum, ada kaifiat. Itu yang membedakan. Sak drum pun yang minum di warung nggak dapat ampunan kalau tidak berkaifiat. Lihat dalam kitab Tathbitul Fuadi jilid 2 halaman 14. Apa nama kitabnya tadi? Tathbitul Fuadi, pemantap pengokoh hati, jilid kedua. Di sana disebutkan bagaimana kaifiat itu untuk minum kopi itu yang mendapat ampunan dari Allah akibat istighfar para malaikat untuk kita. Kalau malam gini minimal ya, sebelum minum eceknya kopi, eceknya. Ecek-ecek gak enak ya kan. Tapi karena contoh lah nggak apa-apa. Tapi contoh terus betul loh Ustaz. Loh, macam mana mencontohkan yang nggak betul? Kalau minum kopinya malam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesaikan sampai bertolin, terus bacakan ayat kursi. Itu minimal. Masalah dingin lah Ustaz. Ya kalau panas-panas pun kali ini jetir pikir awak. Ya kan? Nah, insya Allah yang seperti itu. Nah, nanti kalau pagi lain lagi ayat yang dibaca. Kalau pagi lain lagi ayat yang dibaca. Siang lain lagi ayat yang dibaca. Rujuk dalam kitab Tasbihul Fuad ya. Supaya minum kopinya itu bermanfaat, berfaedah, tidak sekedar minum kopi. Nah, ulama-ulama kita dulu dikumpulkan saudara-saudaranya ngaji, disuguhkan ini. Di antaranya hikmahnya kata orang kalau minum kopi itu nggak ngantuk. Kalau minum kopi itu nggak bisa tidur lah Bu. Bu, kalau minum kopi itu nggak bisa tidur. Kalau minum kopi tidur, kopinya jadi tahan ngaji. Nggak usah Peri, ini contoh aja ketenangan. Allahu Akbar. Biar langsung dapat kefiat. Aduh, masa diamalkan ini Pak. Baik. Yang kedua, tasbih. Diamalkan atau tidak, maksudnya kita beramal atau tidak menggunakan ini tasbih ini, selama ada melekat pada diri kita, di bahagian badan kita masih mendapat manfaat dan tasbih nih. Subhan nih. Kalau malas sekali apa, kantongi aja. Makanya Roma Irama itu taruh aja kalungin sama dia. Kita dulu berpikir kan, masuk alim kali lah kan kita tuh. Tidak Bapak dan Ibu. Tidak ada Bapak dan Ibu. Kalau sudah mulai tua, umur 40 tahun, ganti pegangannya. Di antaranya ini sering dipegang-pegang juga. Ini pegangannya HP ya, wai. Ya nggak apa-apa pegang HP, tapi main game, wai. Terus nenek-nenek main game. Sebentar-bentar minta beli paket, apa sebentar. Nih ya Bu, Pak. Dulu asal dikasih orang campak-campak kemana-mana. Grup solawatan tuh ya, pegangannya paling tidak tuh. Saya pertama kali naik angkot, namanya kalau di sana dulu istilahnya naik apa ya, saya lupa itu. Kalau kita angkot di sini, itu saya lihat orang duduk di angkot, pegangannya tasbih, tapi pegang aja gini. Mau perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda, pegang tasbih aja. Terus ke terminal, ya Allah, preman-preman di sini pegangan tasbih aja. Iya. Jadi orang Arab tuh pegangannya ini aja, walaupun nggak diamalkan. Kenapa berkahnya tadi? Nanti rujuk ya dalam kitab Al-Qaidul Mukhtar, lebih dalam maksudnya. Ini hanya untuk karena apa tadi menyinggung sedikit tentang makan sama minuman tadi ini. Jadi kita membiasakan kalau bisa kumpulkan orang di rumah kita. Begitu datang tamu ke rumah kita, luar biasa Bapak dan Ibu keuntungannya. Begini, contoh ya, di zaman Rasul ada mak-mak nggak? Ada. Salah satu di antara mak-mak itu muncungnya panjang aja. Ngomel aja dalam hati, gondok aja gitu. Kalau gondok sini besar kan, ini perempuan di sini gede. Kalau gondok sini, ini gondoknya di sini besar. Bu, dia ngadu, dia ngelapor ke Rasul. Yang dilaporkan lakinya sendiri. Ya Rasulullah, ada apa? Lakiku, iya, kenapa lakimu? Kawannya sering kali datang ya Rasulullah. Kalau nggak kawannya datang, dia ngundang.
Kalau kawannya nggak datang, dia ngundang. Besok datang ke rumah ya, jam-jam 4 sore, jam asar, ngopi-ngopi kita, katanya gitu. Iya, si laki nggak nengok di rumah ada kopi atau enggak. Itu kan bilang aja. Begitu datang kawannya, dek kopi, katanya. Tempatnya nggak ada, dia nggak ngasih duit, bagaimana penting itu si bini. Orang dalam TST. TST. Gimana yang enak TST itu? Oh, tapi datang tempat. Bu, Pak. Dia melaporkan suaminya yang sering mengundang tamu, disuguhkan makanan. Dia kesel, dia capek. Nyuci piring aja. Oh iya. Ya udah, kau pulang aja dulu. Besok ku jumpai suami kau. Masuk dalam hati si istri, marahi dia Rasul. Aku capek tuh, nyuci piring aja. Oh iya, ya udah kau pulang dulu lah. Besok ku jumpai suami kau. Pulang dia, Bu. Bang, abang suruh jumpai Rasul. Rasul mau jumpai abang, katanya. Ya. Jumpaan larang tuh Rasul sama si suaminya. Kata Rasulullah kepada sang suami, Polan, bilang sama istrimu, besok aku mau datang ke rumahmu. Pikir si istri mau dimarah-marahin kan? Rupanya apa yang terjadi? Begitu ketemu, Rasulullah mau jadi tamunya malah. Pulang aja ya. Si suami ini nggak tahu kalau istri ngelapor sama Rasulullah supaya dimarahin karena sering menerima tamu. Tidak. Dek, dia ada senyum-senyum nih. Pasti nak marahin Rasul deh. Besok Rasulullah mau datang ke rumah kita. Hah? Katanya. Tapi hanya tuh terkejut senang. Padahal selama ini kalau datang tamu suaminya, pasti kalau satu anda yang datang jamnya dipas-pasin. Kalau nggak makan siang, makan malam. Sepandang ngono. Karena dia kan tidur sendiri. Jadi dipas-pasin gitu. Bu, kata suami, buat makanan yang terenak yang kau bisa buat. Siap bang, katanya. Ini bini tentara lagi. Oh iya, bini tentara, bini Peggy bukan? Siap bang. Jangan nyuruh nggak kasihnya duit. Singkat cerita, Bapak dan Ibu hadir jamaah yang rahmati Allah, tamunya yang datang, Rasul pun datang. Nah, si istri seperti biasa tetap berada di belakang. Sudah selesai ngobrol segala macamnya, makan, Rasulullah pun pamit pulang. Sahabat-sahabat lain semua pulang, Rasulullah mau pulang. Polan, mana istrimu? Aku mau pulang. Biasa tamu-tamunya lain itu gak pernah manggil istrinya. Ini Rasulullah panggil istrinya. Aku mau pulang. Dek, panggil Rasul. Rasulullah mau pulang. Nah, kan biasanya abang aja. Enggak, Rasul yang manggil. Betul ini, betul. Ke depan si istri. Aku mau pulang. Nanti kalau aku pulang, bilangin si istri dia, kau tengok belakangku, kata Rasulullah. Kau tengok belakangku. Rasul pun pulang. Ya tengok ilah belakang Rasulullah itu ada apa? Dalam pandangan penglihatan si istri tadi, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, binatang-binatang keluar dari rumahnya. Binatang-binatang mengikuti Rasulullah. Artinya apa? Di rumah kita tuh banyak jin, banyak syaitan dalam bentuk binatang-binatang. Jadi kalau kita sering datang tamu, maka mereka itu akan berkeluaran pulang bersama tamu kita. Ini kadang-kadang kan kita gini kan, sore-sore, maghrib-maghrib, kok di rumah ada ular, ada apalah ini ya. Oh ini ada janji yang belum ditepati, ada keinginan yang belum terlaksana, katanya kan ngono kan. Penganggur-nganggur apa ya? Oh, rumahnya semak yang ngono. Untuk mengusir tuh
itu dengan sering datang tamu. Jadi dengan datang tamu, insya Allah rumah kita itu berkah, bersih. Insya Allah Ustaz Ferry bersama keluarga yang mendapatkannya. Amin ya robbal alamin. Berkat mau maulid. Jadi besok kalau datang tamu lakinya munculnya banyak kali. Dasar bibir orang galang menurut saya. Orang melati nggak ngono sah. Kepindah kemari. Bu, sudah kumpulkan kawan-kawan, saudara-saudara kita, apa lagi? Wa auqada sirajan. Pasang lampu-lampu biar terang. Biar terang. Nanti kalau bisa Saperi sana satu lagi Pak Saperi biar terang. Itu khusuk kan orang penonton. Semuri-muri kono. Khusuk belakang, gak ketahuan. Bukan itu. Kalau terang, slop saya dodoni. Gua ketuker. Saya khutbah Jumat di Desa Tualang. Mungkin jamaah itu ngamalkan apa kata Ustadz lah. Syukur 2 minggu kemudian diantari lagi. Itu namanya BKM-nya pengertian. Jadi buat lampu, terangi lampu di rumah kita. Kenapa kita butuh lampu? Ya secara zahir kita butuh penerangan kan. Dulu kalau malam-malam tertentu nanti mau ke kuburan itu kasih lampu. Malam 21 liburan ya, Ramadan pasangi lampu supaya apa katanya? Nanti mamanya kalau pulang nggak kesasar. Nanti kalau kembali ke kuburan nggak kesasar. Taruhlah masih berpola pikir seperti itu ya. Tapi bukan itu Bapak dan Ibu. Lihat, tadi saya pikir di Simtud Duror itu dibaca. Kalau kami di Perboma sekarang sudah mulai membaca Simtud Duror. Di sana ada kata-kata, Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik. Selalu kita mengucapkan salam kepada baginda Rasul. Bapak Ibu, biasakan mengucapkan salam kepada Nabi. Saya kasih informasi. Dalam kitab-kitab selalu disebutkan, ulama-ulama kita itu yang hijabnya sudah terbuka. Nabi Musa bisa mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan hijabnya sebanyak 7.000 hijab. Sehingga mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbulan-bulan telinganya, kupingnya itu disumpel pakai headset supaya nggak dengar apapun. Kenapa? Indahnya, lezatnya suara itu. Nggak mau diterganggu. Jadi para ulama soleh-soleh kita tuh, waliullah tuh, setiap hari mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi, sampai mendengar jawaban langsung dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ucapan itu.